Berkomunikasi sudah tidak perlu menggunakan bahasa lagi. Ya artinya satu pernyataan. Silakan nanti duduk di sini besok. Setiap tamu datang, saya sudah tidak menanya pengen apa, jaluk apa. Wis, kita gak ngerti. Sira bubar pening Saudi, TKW. Kejebol tekeman yang wis tidak paham ketika sira lagi dilerani ngelaki. Jebol teka. Langsung kita tanya, Bu Sandi di menang laki nirane. Ini dudu urusan winara, pengalaman panjang. Ya, dari sorot mata orang aja waktu lagi lara hati ditinggalkan. Mata saja yang membinar-binar gitu. Iya. Cara berpakaiannya seperti ini juga. Ini kelas TKW ini. Nggak bisa dibohongin. Seru bakal beli hantel, tukang beca, pengen dasi, pengen jas, pengen kacamata di band. Yang kiki kakatan tukang beca. Nggak bisa dibohongin. Itu bukan pesan winar, bukan ini memang panjang. Iya kan seperti itu. Nah, ketika manusia yang sudah tingkat maqam robbani pun dengan yang maqam robbani, dia sudah tidak perlu menggunakan bahasa lagi. Sudah TST. Tahu sama tahu. Pernah nggak Anda punya perasaan nggak enak? Penggagian balik? Pernah. Ternyata emang ibunya lagi sakit. Iya kan? Ya justru karena itu. Biasanya anak kembar biasanya. Kalau salah satunya lagi kena musibah, satunya juga ikut gelisah. Yang satu sakit, satunya sakit lagi. Apa nih sing pada betul nih? Ya. Tadi mengenai dikir yang bisa menenangkan hati kan dikir yang punya kualitas. Karena pertanyaannya, ketika agama itu muncul, berarti agama itu muncul dalam rangka untuk menghadapi problem-problem kemanusiaan. Sekarang apakah orang yang berzikir lalu dia tenang hatinya tetapi tidak peka terhadap problem kemanusiaan itu masuk dalam kategori zikir yang punya kualitas? Sehingga Karl Marx mengatakan bahwa orang yang duduk di masjid yang berzikir, taruhlah kalau pada waktu itu kan gereja tidak punya kepekaan terhadap problem-problem sosial, sehingga Marx mengatakan agama itu candu. Nah, apakah seperti itu yang orang yang perlu berzikir tapi dia lupa terhadap problem-problem kemanusiaan atau peka terhadap apakah itu masuk dalam apa yang disinggung oleh Marx atau tidak berkualitas seperti itu? Begini, Karl Marx itu menyimpulkan bahwa agama adalah opium karena dia mengevaluasi pada perilaku umat Islam. Iya kan? Kondisi umat Islam yang realita yang dilihat umat Islam itu seperti itu. Mengklaim beragama tapi mereka tidak pernah berbuat apa-apa. Ya kan? Hanya menjadi hambatan bagi pertumbuhan ekonomi aja akhirnya. Iya, wedus sebenarnya dia ngon disembelih bagi-bagi akekah. Orang, engko memicu disembelih maning. Marabanan maning. Wah, akhirnya kan udah kencang marah mungkin mah jadi Karl Marx. Iya. Sebanyak ongkon, cakingannya ya santer orang. Berarti kan opium. Iya, makanya sekali lagi ketika kita menilai agama, melihat agama,
tolong langsung kepada referensi pokoknya, langsung kepada intinya, kepada kitab sucinya, kepada Al-Qur'annya, jangan kepada perilaku umat Islamnya. Kita semua ini tidak pernah menampilkan Islam dengan perilaku kita. Itu masalahnya. Iya kan? Ya kalau kita kembali kepada Islam sendiri, pada zikiran, pada sembahyang, pada puasa, gada-gada, kita pengen untuk sangat mereka. Urusannya apa? Mangan warak dek bae, mul dek bae. Tangannya melarat sampai tekang busung lapar. Bocah yatim udah diurusi. Kata Allah itu semuanya agamanya bohong. Iya, puasa Senin Kamis. Ya, marhabaran gabungi. Iya kan? Malam Sabtu nu laut. Wah, udah angin mangkat saking solot ya boleh. Iya kan? Tapi ternyata iya, tangga kanan kiri anak yatim tidak pernah diurusin kok, dibiarin aja. Takon gak beli sih. Bukan takon yang sekolah beli yang bapaknya selangkai. Yesus mangkatnya duitnya kan begitu. Enggak. Mul-mul dek baik, itu kan bohong. Makanya kan sekarang saya bertanya, ara'aital ladzi tahu nggak siapa yang agamanya bohong? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, menelantarkan anak yatim. Saya bertanya, Anda ini memperhatikan anak yatim atau membiarkan? Jawabnya jangan dijawab lagi, nggak usah, termati aja. Wes. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Belok makan wong melarat. Aja dijawab, menjurut tapi jawabannya. Iya tak beli. Terus sama neng. Fawailul musallin alladzina hum an salatim sahud. Sira sembayangnya masih lalawara tak beli. Jawaban dia penjeroti. Terus semua ketika berbuat baik selalu pengen dilihat orang saja, pamer terus kebaikan. Wa yamnaul ma'un, dan tidak pernah menolong siapapun. Anak yatim diterlantarkan. Orang miskin gak dikasih makan. Sholat telalawora. Ya kan begitu? Bakal amal bagus pengennya diwer-wer baik. Dan tidak pernah menolong siapapun yang susah. Bakal lengkap. Silahkan simpulkan sendiri. Sebetulnya Anda itu gimana? Kan bagus. Nah ketika orang berlaku seperti itu, wis eling-eling dewek, takona dewek, jawaban dewek. Itu saja kok. Nah ketika orang-orang pendusta ini dinilai oleh Karl Marx, ya mungkin betul agama itu opium yang semacam itu. Karena itu agama bohong namanya. Makanya sekali lagi, kita juga sama ketika kita menilai agama Kristen. Tolong jangan melihat perilaku orang Kristen. Terlembuke ngaku salib. Jangan mengatakan bahwa Kristen memperbolehkan pelacuran dong. Ada orang Kristen pakai rok mini. Jangan mengatakan Kristen memperbolehkan rok mini. Itu kan perilaku mereka. Nah makanya kita menjadi satu kesulitan ketika masyarakat awam itu melihat tokoh kiai sebagai percontohan. Ini repot di sini. Makanya saya nggak mau jadi percontoh, nggak mau beli pegel jadi contoh. Bulan ke ujung apa? Setiap kali saya mengatakan ajan deleng kita belajar bener, kunyung kita agak lagi belajar bener, ayo bareng-bareng belajar bener. Itu saja persoalan. Oke, saya itu persoalannya. Ya kalau mau juga, iya. Assalamualaikum Bu ya, saya mau bertanya tadi kan bahwa wahyu Allah itu bila sautin wala harfin. Yang saya tanyakan Bu ya, dalam
pembukuan kitab-kitabnya itu, lalu apakah itu memakai bahasa, maksudnya karangan nabinya sendiri, atau bagaimana Bu ya, seperti Taurat, Injil, bahkan Al-Quran sendiri, bahkan Allah sendiri kan mengatakan bahwa Al-Quran diciptakan Quranan Arabian. Bagaimana itu Bu ya? Inna anzalnahu Quranan Arabiyyan. Ketika Allah bicara kepada Nabi Muhammad bila sautin wala harfin, tidak ada suaranya, tidak ada hurufnya, langsung menjadi suatu pengertian. Nah, ketika pengertian yang ada pada diri Muhammad kan perlu dikomunikasikan kepada sesama manusia. Kan tidak bisa dihindari menggunakan bahasa juga sebagai alat komunikasi. Ya kan begitu. Lalu kenapa bahasa Arab? Ya masa Nabi ngomong Cina sih namanya? Iya. Tetapi kan susunan kalimat yang keluar dari mulutnya yang mulia itu adalah bukan redaksinya. Jadi Nabi Muhammad tidak diberi hak sebagai redaktur, tidak. Langsung redaksinya dari Allah. Artinya langsung mulutnya berbunyi seperti itu. Seperti seorang, ya saya kira banyak pengalaman seorang penceramah, mubalik kondang. Itu seringkali muncul ide, begitu spontanitas. Yang kadang-kadang dia juga mikir, kok saya bisa ya, katanya kan begitu. Akhirnya pada nyawa itu Sarawati Rotugulan Bata. Ya seperti itu. Kita juga sering menulis sajak, menulis puisi, ketika kita hati kok bisa ya. Artinya di luar pikiran saya, di luar kehendak saya kok seperti ini. Yang penting ada satu ide lalu kita keluarkan, redaksinya pun sudah jadi seperti itu. Sengaja dipilih, tapi Allah juga selalu reasoning itu selalu mengikuti dalam segala kebijaksanaan Allah. Mengapa bahasa Arab la'allakum taqilun? Sengaja dengan bahasa Arab supaya bahasa Arab ini mengajak orang berpikir. Kalau bahasa Jawa nggak bakal mikir kamunya. Bener? Ya bukan, bisa mikir. Bakal gelas ya gelas, rumah, sendok. Ulang sudah jamak. Satu contoh. Orang bahasa Arab bentuk jamak itu harus hafal. Kadang-kadang jamaknya bukan satu, bisa 3, bisa 4, bisa 5, bisa 6. Jamak satu kata. Kafir saja sok hitungan. Kafiruna, kufarun, kafaroh. Ya kafir sama kafir itu. Iya. Kemudian torikun, turukun, toroikun, turukat. Iya. Bahkan turuk tuh zamannya torik. Turuknya dijamak lagi jadi turukat, menjadi zamannya jamak. Nah itu kan sehingga ketika orang itu belajar bahasa Arab, orang itu menjadi cerdas otaknya. Iya. Rudet itu belajar ilmu nahu, bahasa nafas. Satu kata dikonjugasikan menjadi 714 kata. Barang bahasa Indonesia mah bahasa masdar. Ya. Jadi saya pergi ke pasar, ana zihabun ila suqi. Huwa zihabun ila suqi. Anta zihabun ila suqi. Hum zihabun ila suqi. Ya, tidak terkait dengan zaman. Tidak ada beda pelakunya laki atau perempuan. Tidak ada beda antara mufrad dan jamak. Ya masdar kan namanya. Lughatul masdar. Ya akhirnya kan beli mikir orang. Ya iya. Nah, jadi kecuali kalau hadis, karena itu pun juga sama dari Allah dan tidak mungkin Nabi berkata dari nafsunya. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Isinya dari Allah, redaksinya Nabi Muhammad yang membuat. Itu namanya hadis. Saya kira mungkin seperti itu prosesnya. Bukan berarti lalu Allah ngomong Arab, ya tidak. Nah ketika Allah itu
mewahyukan kepada Siddhartha Gautama, ya bahasanya bukan bahasa Arab dong. Nah, ketika Allah berfirman kepada Konfusius, ya bahasa Cina. Bu, bahasa apa kemana padamu? Ya dulu Nabi Adam bahasa apa tuh? Ya kan, mungkin bahasanya sudah punah sekarang. Banyak bahasa sudah punah tuh. Bahasa yang sudah hilang dari peredaran. Ya seperti bahasa Latin itu sudah nggak ada. Ya, lama-lama juga hilang. Ya sampai istri saya nanya, Toya petak siapa? Petakku putih artinya, Toya petakku. Ya nanti pada anak saya udah nggak ngerti lagi, dan akan hilang menjadi bahasa Jawa ya. Iya. Nah nanti Mimi ya sebut padem ya. Sebut padem. Jawanya bahasa Kromi ya sebut padem. Ya kalau padam kan gelap kan gitu. Ya jadi seperti itulah, bahwa pada akhirnya bahwa kita ingat kepada Allah itu sudah tidak lagi dibatas berapa kali, jam berapa. Ya, zikir itu adalah non-stop. Ala bi zikrillah tatma'inul alladzina yadhkurunallaha qiyaman atad wa qu'udan bari dodok wa ala junbihim bari ngedem. Anak beli nomor papat teh, beli ngadeg, beli dodok, beli turun lagi apa nyegeng. Artinya dalam segala aktivitas itu maksudnya sudah sama dalam segala aktivitas. Jadi artinya berdiri, kalau tidak berdiri apa? Mungkin duduk, mungkin tidur. Kalau tidur berarti tidak berdiri, tidak duduk. Kalau duduk berarti tidak tidur, tidak berdiri. Kalau berdiri berarti tidak duduk, tidak tidur. Nggak mungkin jengking tuh. Ya kan begitu. Hanya 3, duduk, berdiri, dan tidur. Berarti artinya bahwa setiap saat, setiap kegiatan dalam kondisi apapun selalu ingat kepada Allah. Nah makanya para aulia itu zikirnya kan zikir daim. Artinya zikir yang terus menerus, non stop. Sekalipun dengan tidur pun dengus nafasnya berpikir kepada Allah. Begitu masuk Allah, nafas keluar terdengar pelan-pelan lembut sekali. Hu, Allah, hu. Berapa kali zikir setiap harinya? Ya kamu sih nafasnya berapa kali sehari? Pimpir ya zikir ya bari ambekan pimpir ya sih ambekannya pimpir ya. Satu sewu ya sewu. Ya kan begitu. Sehingga tidak ada nafas masuk dan tidak ada nafas keluar kecuali menyebut nama Allah. Kalau sudah zikir seperti itu, ya sudah otomatis itu namanya zikir yang berkualitas itu. Kenapa